Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan mengenai supervisi akademik di sekolah. Next. Baik, adapun anggota dari kelompok 3 ini ada saya sendiri, Zahra Aurelia Syafni, Putri Ekananda, Denis Alfa Francisca, Fiska Putri Anggini, Afrizal Nugraha, dan Wina Rahmadani. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu teori supervisi akademik yang akan dijelaskan oleh Fiska. Oke, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Boleh next slide. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang teori supervisi akademik. Nah, di sini ada supervisi akademik merupakan suatu serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, di sini menurut Aulia 2009 dalam di halaman 3. Nah, jadi dari pengertian di atas itu dapat kita simpulkan gitu bahwa supervisi akademik itu serangkaian kegiatan yang membantu guru mengembangkan kompetensinya untuk mencapai tujuan pembelajarannya tersebut. Nah, di sini juga ada tujuan supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik ini adalah membantu guru untuk mengembangkan kemampuan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan bagi murid-muridnya. Nah, mungkin melalui supervisi akademik ini ditahapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin meningkatnya semata-mata ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mengajar guru, melainkan pada peningkatan komitmen, kemampuan, dan motivasi. Nah, sebab ini dengan meningkatnya kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan meningkatnya. Boleh next slide. Nah, di sini ada prinsip-prinsip supervisi akademik. Menurut Dharma 2008 mengatakan bahwa ada beberapa prinsip lain yang harus diperhatikan dan direalisasikan. Nah, yang pertama ada supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Yang kedua, supervisi akademik harus dikatakan secara berkesinambungan. Yang ketiga, ada supervisi akademik harus demokratis, supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Nah, selanjutnya di sini ada program supervisi akademik yang harus integral dengan program pendidikan di setiap organisasi. Di organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam sistem perilaku dan tujuan yang sama. Selanjutnya, supervisi akademik harus komparatif. Program supervisi akademik ini harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspeknya tertentu, berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya. Nah, selanjutnya ada supervisi akademik harus konstruktif. Supervisi akademik inilah bukan sesekali untuk mencari kesalahan-kesalahan guru. Nah, yang terakhir ada supervisi akademik harus objektif dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik. Boleh next slide. Mungkin dari saya dicukupkan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada mengenai model-model supervisi akademik. Nah, next. Nah, dalam Zulfa ini menyebutkan bahwa model-model supervisi akademik ini ada 4, yaitu yang pertama ada model konvensional atau bisa disebut dengan model tradisional. Supervisi akademik model konvensional ini biasa disebut dengan supervisi korektif, yang merupakan model supervisi akademik yang dilakukan dengan mengadakan inspeksi sehingga ditemukannya kesalahan dalam proses pembelajaran atau terkadang melakukan tindakan mata-mata dalam hal melakukan supervisi. Nah, umumnya supervisor yang menerapkan model ini bersifat otoriter. Pada supervisi konvensional ini, supervisor hanya menunjukkan kesalahan kepada guru tanpa melakukan komunikasi lebih lanjut. Hal ini menyebabkan guru merasa disalahkan dan sulit untuk menerima kesalahan yang ditunjukkan oleh supervisor.
Nah, supervisi model konvensional ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode observasi langsung dan metode observasi tidak langsung. Untuk observasi langsung, supervisi menggunakan melalui 3 prosedur, yaitu dimulai dari pra-observasi, yaitu dengan cara mewawancarai guru serta berdiskusi dengan guru mengenai hal yang akan diamati oleh supervisor. Hal yang akan diamati tersebut mencakup keseluruhan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahapan observasi. Nah, supervisor akan mengamati guru meliputi pembukaan, pengembangan, implementasi, dan penutup dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu adalah post-observasi. Nah, pada prosedur terakhir ini, supervisor mewawancarai dan berdiskusi kembali dengan guru membahas proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, serta mengidentifikasi keterampilan mengajar yang harus ditingkatkan oleh guru yang bersangkutan. Sedangkan metode yang kedua, observasi tidak langsung, ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan tes dadakan, yang mana dalam tes dadakan tersebut soal yang diberikan kepada siswa haruslah yang pernah dipelajari oleh siswa. Nah, yang cara yang kedua yaitu diskusi kasus. Nah, kasus yang dimaksud adalah kasus hasil observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui akar masalah dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Cara yang ketiga yaitu metode angket. Nah, dengan metode ini, supervisor memberikan angket yang berisikan pokok-pokok mengenai kinerja dan keterampilan guru, serta hubungan guru dengan siswanya, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu model supervisi akademik artistik. Nah, supervisi model artistik ini memiliki salah satu ciri, yaitu adanya tuntutan untuk memberikan lebih banyak perhatian dan pemahaman, serta lebih banyak mendengarkan terhadap proses pembelajaran di kelas yang sedang diobservasi. Nah, dalam model ini pentingnya hubungan yang untuk saling percaya, saling menghormati, saling menerima, dan sebagainya. Karena supervisi lebih banyak menerima penerimaan dibandingkan penolakan. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Asnita terhadap guru dalam menyusun tes sumatif. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa model supervisi artistik mampu meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun tes sumatif. Dikarenakan dengan model ini timbulnya kerjasama antar guru serta adanya pertukaran informasi. Ini sejalan dengan yang disampaikan Mufidah terkait pentingnya hubungan saling percaya dan saling menerima serta saling menghormati dalam model artistik ini. Next. Selanjutnya adalah model supervisi akademik ilmiah. Supervisi akademik model ilmiah ini dilakukan secara sistematis dengan prosedur dan teknik tertentu menggunakan instrumen pengumpulan data yang dilakukan secara berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa proses tersebut berkaitan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan pun menggunakan cara-cara seperti mapping rating, skala penilaian, dan juga checklist. Nah, selanjutnya yaitu model supervisi akademik klinis. Supervisi akademik model klinis ini merupakan proses membimbing guru dalam pendidikan dengan tujuan membantu mengembangkan profesional guru guna melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode observasi dan menganalisis data objektif serta teliti guna dijadikan sebagai dasar dalam usaha memperbaiki perilaku guru dalam mengajar. Baik, selanjutnya itu mengenai contoh supervisi akademik di sekolah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda. Selanjutnya, yaitu contoh supervisi akademik di sekolah. Contoh supervisi akademik di sekolah yaitu
Pada kunjungan kelas atau observasi, kepala sekolah menerapkan prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah itu menjalankan supervisi akademik secara sistematis dan intensif yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Proses pelaksanaannya ini harus berjalan secara objektif dan juga memiliki umpan balik. Di sini kelompok kami mengambil contoh supervisi akademik di sekolah, yaitu peningkatan kemampuan guru dalam proses pembelajaran berkualitas melalui supervisi akademik dengan teknik kunjungan kelas pada guru sekolah dasar negeri Surodadi 1. Dalam studi kasus ini, pengamatan supervisi dalam teknik kunjungan kelas di SD Negeri Surodadi 1 dilakukan dengan 2 siklus. Dan dalam setiap siklusnya itu terdiri atas planning, acting, observing, dan juga reflecting. Nah, di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada data awal, yang kedua ada siklus pertama, dan yang ketiga ada siklus kedua. Pada data awal ini berdasarkan hasil observasi pada semester 2 tahun 2017 atau 2018 di SD Negeri Surodadi 1 secara kualitatif dan kuantitatif diperoleh dari 12 guru dengan 3 guru mendapatkan nilai baik, 5 guru dengan nilai cukup, dan 4 guru dengan nilai kurang. Disimpulkan bahwa hasil tersebut cenderung guru rendah dalam melaksanakan tugasnya atau kinerjanya. Lalu ini ada siklus pertama. Pada siklus pertama ini dapat dilihat bahwa yang biru yaitu kondisi awal dalam kinerja guru meningkat yang dapat dilihat pada siklus 1 yang berwarna hijau. Pada 3 kategori, pada kriteria kinerja perangkat pembelajaran naik 7,03 dari 74,22 menjadi 81,25. Pada proses pembelajaran naik sebanyak 3,36 dari 78,68 menjadi 82,004. Pada aspek penilaian juga naik sebesar 6,37 menjadi 82,35. Dari hasil grafik siklus pertama ini disimpulkan bahwa terdapat peningkatan terhadap 3 aspek tersebut, namun pada kriteria proses pembelajaran masih dirasa kurang maksimal atau masih jauh dari harapan. Selanjutnya ini ada siklus kedua, yaitu perbandingan antara siklus pertama dan juga siklus kedua dari 3 aspek tersebut. Pada siklus kedua ini terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari ketiga-tiga aspek tersebut. Pada aspek kedua ini naik nilainya yang sudah memenuhi harapan. Jadi dalam SD Negeri 1 Surodadi membuktikan peningkatan aspek guru dalam perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan juga penilaian setelah dilakukan supervisi akademik. Semua data yang terdapat dalam supervisi akademik ini diolah menggunakan metode kuantitatif deskriptif komparatif, sehingga dapat diketahui bahwa aspek keberhasilan dan aspek kelemahan pada kinerja guru. Hasil dalam aspek kelemahan pada kinerja guru ini dapat ditingkatkan dengan melakukan tinjauan ulang atau revisi program pembinaan yang telah dijalankan. Nah, jika hasil dari evaluasi tersebut menghasilkan tujuan yang belum tercapai atau tidak tercapai, maka perlu dilakukan penilaian ulang kembali pada ketiga aspek tersebut, yaitu pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap guru dalam proses pembelajaran. Setelah melakukan penilaian, maka dilakukanlah perancangan kembali program supervisi akademik menurut Silalahi tahun 2020. Selanjutnya yaitu langkah-langkah supervisi akademik di sekolah. Untuk langkah-langkah ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Afrizal. Oke, baik. Terima kasih. Namun sebelumnya, apakah suara saya lancar? Terdengar kok. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk langkah-langkah ini, sebelumnya
Izin menyampaikan terlebih dahulu, tadi sudah dijelaskan bahwa supervisi akademik itu merupakan serangkaian kegiatan atau proses untuk membantu seorang guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaannya, supervisi yang dijalankan itu merujuk pada langkah-langkah fungsi-fungsi manajemen. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam fungsi-fungsi manajemen itu yang paling umum itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dalam hal supervisi, hal-hal itu diterapkan juga dalam pelaksanaan supervisi ini. Sehingga supervisi yang dilakukan akan mengetahui arah, panduan, dan tujuan yang dicapai. Nah, adapun penjabaran dari langkah-langkahnya. Boleh di next. Yang pertama, perencanaan. Nah, dalam perencanaan supervisi akademik di sekolah sangat penting sebagai acuan seorang supervisor dalam menjalankan tugasnya. Adanya rambu-rambu yang mendampinginya sehingga tidak ada kata bias atau tidak jelas. Nah, dalam perencanaan program supervisi akademik ini dibuat untuk sepanjang tahun, selama pelajaran itu sejak awal tahun hingga akhir tahun pelajaran. Yang kedua, ada pengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian supervisi akademik ini tentunya berkisar atau lingkupnya pada sebuah lembaga yang berjalan dengan personal yang ada di dalam, dan di tiap personal mempunyai pembagian tugasnya masing-masing. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini tahap berikutnya adalah yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta tim supervisor. Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi dapat menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, beragam teknik yang bisa dilakukan oleh supervisor dalam supervisi dapat dipakai oleh kepala sekolah yang bertujuan untuk mendampingi guru dalam menjalani tugasnya yang berdampak pada peningkatan kinerja guru. Nah, untuk proses pendekatan teknis supervisi ini dapat menggunakan teknik yang bersifat individu ataupun kelompok, seperti kunjungan atau observasi kelas atau percakapan pribadi ataupun diskusi kelompok. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Nah, dalam supervisi akademik, evaluasi merupakan tahapan dalam rangka mengambil penilaian yang berdasarkan atas kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga dapat terpetakan kondisi terbaru dari hasil supervisi akademik yang kemudian akan dapat digunakan untuk tindak lanjut ke depannya. Evaluasi supervisi akademik ini meliputi beberapa hal seperti keterbacaan dan keterlaksanaan program supervisi di sekolah, keterbacaan dan kemantapan instrumen penilaian, hasil supervisi ataupun kendala yang dihadapi, dan upaya pemecahan masalah. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf off cam karena kan tadi saya keluar masuk. Terima kasih. Baiklah, sebelum masuk kesimpulan, rekan saya, Denis dan juga Wina akan menjelaskan mengenai contoh dari instrumen-instrumen dalam pelaksanaan supervisi akademik. Oke. Mungkin berikut ini adalah contoh dokumen dari pelaksanaan supervisi akademik yang akan dijelaskan oleh Denis dan juga Wina. Oke, boleh. Belum bisa semua. Baik, selanjutnya di sini ada contoh dari instrumen supervisi akademik perangkat pembelajaran. Nah, di sini ada 9 lampiran program supervisi.
Yang pertama itu ada lampiran mengenai instrumen telaah perangkat pembelajaran, yaitu ada badannya itu ada nama sekolah, nama guru, pangkat atau golongan, mata pelajaran, jumlah jam tatap muka, semester atau kelas, dan juga tahun ajaran. Nah, di sini aspeknya itu ada komponen administrasi pembelajaran, ada kondisi yang dinyatakan ada atau tidak, skornya 1-4, dan juga keterangan ketercapaian 1-4, mulai dari kurang, cukup, baik, dan juga sangat baik. Lalu yang kedua itu ada lampiran mengenai instrumen telaah RPP. Itu badannya ada nama, mata pelajaran, kelas semester, materi, dan pertemuan keberapa. Aspeknya itu ada identitas RPP, hasil telaahnya tidak ada, kurang lengkap atau sesuai, dan juga diisi dibuktikan dengan catatan. Aspek keduanya ada komponen utama RPP, aspek ketiganya kelengkapan komponen RPP, aspek keempat rumusan K1, KD, dan juga IPK. Lalu aspek yang C2-nya ada rumusan tujuan pembelajaran, aspek C3 materi pembelajaran, aspek C4 metode pembelajaran, aspek C6 langkah kegiatan pembelajaran, aspek C7 penilaian hasil belajar, dan yang terakhir yaitu jumlah dari skor. Nah, nanti nilainya ini ada perhitungannya, yaitu skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Selanjutnya untuk lampiran ketiga akan dijelaskan oleh Denis. Baik, untuk lampiran yang ketiga ada lampiran panduan wawancara prapengamatan. Nah, jadi di sini nanti kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik akan menanyakan mengenai persiapan apa saja sih yang akan disiapkan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran itu sendiri, seperti materi, lalu metode yang digunakan apa, terus alat dan bahan pembelajaran apa. Hal itu akan ditanyakan oleh kepala sekolah dan jawabannya akan dimasukkan ke dalam format ini, seperti itu. Nah, untuk lampiran yang keempat yaitu adalah instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran. Seperti biasa, untuk identitasnya ada nama sekolah, nama guru, mata pelajarannya apa, lalu kelas, lalu jamnya, jam keberapa, seperti itu. Nah, di sini kepala sekolah akan mengamati secara langsung ketika guru itu melakukan pembelajaran, lalu akan melakukan aspek pengamatan mengenai kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Nah, lalu kepala sekolah akan melihat nih kira-kira kondisi-kondisi yang ada dalam aspek pengamatan ini tuh dilaksanakan atau enggak gitu sama gurunya. Seperti itu. Kalau ada ya dicentang di ada, kalau tidak ya dicentang di tidak ada, seperti itu. Nah, lanjut. Oke. Nah, selanjutnya adalah pada tahap proses pembelajaran ya. Oh, ini sama seperti yang tadi. Untuk ada kegiatan penulisan, inti, dan juga kolomnya masih sama seperti tadi sih. Mungkin next. Nah, oke. Lalu kita beranjak ke lampiran yang kelima, yaitu daftar pertanyaan setelah observasi. Nah, pada tahap ini kepala sekolah akan mewawancarai kembali guru setelah terlaksananya kegiatan pembelajaran, seperti apakah proses pembelajaran tadi lancar, terus juga kendalanya apa, terus kesulitan muridnya itu apa, seperti itu. Nanti akan dijawab oleh guru, dimasukkan ke dalam format ini. Lalu selanjutnya yang keenam adalah format telaah instrumen supervisi akademik. Seperti biasa ada identitasnya, nama sekolah, nama guru, mata pelajaran, dan seterusnya. Nah, di sini itu kepala sekolah akan mentelaah atau menganalisis
temuan-temuan dari supervisi yang telah dilakukan tadi. Misalnya nih, kegiatan pendahuluan, lalu yang ditemukan tuh apa, kelebihan, kekurangannya apa, pokoknya dianalisis. Setelah itu juga ada kegiatan inti, kegiatan penutup, pokoknya kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir itu dianalisis melalui format ini. Nah, untuk format supervisi penilaian hasil belajarnya, di sini ada aspek yang diamati, misalkan dokumen KKM, buku nilai, dan lain-lain. Nah, itu kepala sekolah akan memberikan skor, kira-kira skornya tuh berapa sih, tergantung dari baik atau tidaknya yang dilaksanakan oleh guru itu sendiri. Nah, lalu ada contoh format telaah kisi-kisi soal. Ini aspek yang ditelaahnya ada indikator soal, lalu materinya nanti akan dinilai sama sekolah seperti itu. Nah, ini masih sama seperti yang tadi juga. Nah, yang ini ada lampiran analisis data supervisi akademik. Ini sebenarnya hampir sama kayak yang tadi juga. Di sini akan dianalisis secara keseluruhan mulai dari RPP, terus juga pelaksanaan pembelajarannya. Nanti akan diberikan kelebihannya itu apa, kelemahannya itu apa, terus masalahnya apa, penyebabnya apa, lalu perbaikannya tuh bagaimana, akan diisi oleh kepala sekolah. Oke, baik. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya akan... Baik, apakah suara saya masuk? Oke. Masuk. Sama Lin. Masuk. Oke. Nah, berikut ada lampiran format rekapitulasi hasil pemberian umpan balik. Dan identitasnya yaitu nama sekolah, nama SMP, hari atau tanggal. Nah, berikut ada nama guru, mata pelajaran, pengajar di sekolah, keberhasilan, dan hal-hal yang harus diperbaiki yaitu ada 1, 2, 3, rekomendasi, dan alternatif pemecahan masalah. Atau tidak. Berikut ada format menyusun dampak outcome supervisi akademik. Di sini ada contoh instrumen dampak supervisi akademik dan identitasnya yaitu ada nama sekolah, contohnya seperti nama SMP, nama guru, kelas, mata pelajaran, tanggal atau waktu. Dan di sini ada dampak outcome atau outcome-nya. Yang pertama yaitu motivasi belajar peserta didik, nilai hasil belajar peserta didik, kualitas pembelajaran, kompetisi guru, prestasi sekolah, dan yang lainnya. Dan berikut ada skornya, ada 1 sampai 4. Dan cara penilaian nilai akhirnya itu dengan skor peroleh dibagi skor maksimal dikali 100% dan menghasilkan kriteria di bawah. Nah, cukup sekian instrumen supervisi dan dilanjut. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan juga dilanjutkan oleh Lina. Nah, berikut kesimpulannya yaitu kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas yaitu yang kegiatan supervisi akademik merupakan kegiatan yang mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap guru secara teknis oleh kepala sekolah sebagai supervisor guna meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Dengan melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap sekolah, maka akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Untuk itu, kepala sekolah dituntut untuk menguasai konsep supervisi akademik, prinsip-prinsip supervisi akademik, model-model supervisi akademik, dan langkah-langkah supervisi akademik. Salah satu contoh kegiatan supervisi akademik yang
yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah adalah dengan melakukan kunjungan kelas dan observasi terhadap guru sehingga dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.